Perhatikan, perkenalkan, nama saya Kakak Claudia dan teman saya Kakak Fenly. Kami berdua akan menjelaskan mengenai percobaan Access Black. Ada dua tujuan dari percobaan Access Black. Yang pertama, membuktikan Access Black, dan yang kedua, menentukan kapasitas panas jenis dari suatu benda. Adapun peralatan yang digunakan dalam percobaan Access Black ada 6. Yang pertama adalah Neraca-House, yang kedua kalorimeter, yang ketiga termometer, yang keempat logam, yang kelima penjepit, dan yang keenam adalah hot plate. Sedikit teori singkat mengenai Access Black. Access Black pertama kali ditemukan pada tahun 1760 oleh seorang fisikawan berkebangsaan Skotlandia yang bernama Joseph Black. Bapak Joseph Black lahir pada tahun 1728 dan ia wafat dalam usianya yang ke-71 pada tahun 1799. Awal mula Joseph Black menemukan Access Black karena kecintaannya mengenai fenomena perpindahan kalor. Jadi karena sering berkutat di laboratorium, akhirnya Bapak Joseph Black mampu menyimpulkan dua asas penting mengenai perpindahan kalor. Adapun kedua asas penting itu berbunyi, yang pertama, jika dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ditempatkan pada suatu tempat yang sama, maka benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi akan memberikan panasnya kepada benda yang memiliki suhu yang lebih rendah sampai kedua benda tersebut memiliki suhu yang sama. Dan yang kedua, besarnya jumlah kalor yang diberikan oleh suhu yang lebih tinggi akan sama dengan besarnya jumlah kalor yang diterima oleh suhu yang lebih rendah, atau Q1 sama dengan Q2. Jadi dari asas yang diberikan oleh Joseph Black, kita dapat menentukan kapasitas panas jenis dari suatu logam. Dengan formulasi kapasitas panas jenis dari suatu logam adalah sebagai berikut, dan keterangan simbolnya sebagai berikut. Nah, teman-teman praktikan, untuk prosedur kerja dari percobaan Access Black ini, teman saya Kakak Heavenly akan menjelasnya kepada teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari praktikum kita tentang Access Black. Di sini telah tersedia barang-barang yang kita butuhkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengukur massa dari kalorimeter. Dari pengukuran ini kita mendapat massa dari kalorimeter yaitu 144 gram. Massa kalorimeter disimbolkan dengan MK. Langkah kedua yang kita lakukan adalah mengisi kalorimeter yang kosong dengan air. Lalu kita ukur massa dari kalorimeter yang telah diisi dengan air. Dari hasil pengukuran ini kita mendapat besar massa dari kalorimeter yang terisi air yaitu sebesar 246 gram. Setelah itu kita dapat menghitung massa air yang ada dalam kalorimeter ini dengan cara mengurangi massa kalorimeter yang terisi air dengan massa kalorimeter kosong tadi. Dari hasil perhitungan didapatkan massa air sebesar 101,6 gram. Lalu kita mengukur massa objek yang akan kita amati. Di sini kita menggunakan kubus kuningan. Dari pengukuran ini, massa kubus kuningan yang kita peroleh adalah 67,5 gram. Setelah itu kita akan mengukur suhu air yang ada dalam kalorimeter menggunakan termometer. Dari hasil pengukuran ini, suhu air yang didapat adalah 25 derajat Celcius. Setelah itu, kita akan panaskan kubus kuningan ini di atas hot plate sampai mencapai suhu 70 derajat. Suhu 70 derajat di sini adalah suhu yang dipilih secara acak atau opsional. Setelah mencapai suhu 70 derajat, kita angkat kubus kuningan ini, lalu kita masukkan ke dalam hot plate yang telah diisi dengan air. Lalu kita ukur suhu air yang telah diisi dengan kubus kuningan tadi. Di sini nilai yang ditunjukkan oleh termometer adalah 30 derajat Celcius. Untuk mendapatkan hasil yang presisi dan akurat, percobaan ini akan dilakukan sebanyak 5 kali dengan mengulang langkah yang sama dari awal. Lalu hasil-hasil yang kita dapatkan dari pengukuran tersebut kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Setelah itu, untuk menghitung kapasitas panas dari logam yang kita amati, kita dapat menggunakan persamaan seperti ini. So, teman-teman praktikan, sekian penjelasan mengenai percobaan Access Black. Selamat mencoba dan